Nama saya Edi, lengkapnya Edi Bahtiar, lahir 3 November 1973. Lulus sekolah, dulu STM bukan SMK, itu tahun 92. Keluaran 92, dari situ saya mulai bekerja. Nggak mau nerusin kuliah-kuliah kayak gitu, langsung tahu maunya kerja aja. Efektifnya dari tahun 94 sampai sekarang. Ikut Paris mungkin udah ada hampir kurang lebih 9 atau 10 tahun ikut sama Paris. Termasuk ya rumah ini yang nyelesain juga saya, rumah ini, rumahnya Paris ini. Terus sampai yang sekarang mungkin terakhir saya di PIK. Itu aja sih kalau itu singkatnya. Berarti bareng Pak Endang tadi ya tuh? Ya, sama Pak Endang sama Pak Tata. Nanti ada satu lagi di luar tuh, Pak Grandong. Itu divisi chat, lapon, chat. Awal pertama gabung ya. Awal pertama gabung saya dapat proyek kebetulan di ini F5 sekitar Kembangan, dekat kecamatan, dekat-dekat sini. Nah, dari situ ke Bandung, ke tanahnya Paris. Saya bikin fondasi di sana. Yang candling. Yang rumah bambu. Iya. Nah, yang itu. Nggak tahu sekarang namanya apa. Saya nggak tahu namanya. Dalam nggak ke sana. Dari situ, beres dari Bandung saya ditarik sini, rumah ini. Di Bandung selama 7 bulan, terus di sini entah 2 tahun gitu atau berapa sampai beres ya. Tapi kenyataannya rumah ini nggak ada beres-beresnya sampai sekarang. Nah, dari sini saya ke sebelah F10 ini di samping ada yang saudaranya. Saya ke situ, beresin di situ. Nah, dari situ saya tarik ke Depok. Depok juga sama finishingan. Nah, ada awal munculnya tim finishingan yaitu pas proyek Depok, jadi expose semua kayak gini aciannya. Jadi tim saya yang dikirim ke sana di Depok, itu juga sampai beres. Dari Depok saya kembali terus disuruh Paris tuh ke Karawaci. Nah, itu Karawaci proyeknya berbeda. Jadi Karawaci itu udah ada kontraktor lain di situ, memang orang luar, bukan orang lingkungan Paris, bukan timnya Paris. Jadi memang orang yang punya rumah gitu, kontraktornya dari sana. Dia ngerjain sipil yang ininya agak-agak kasarnya gitu. Nah, saya masuk sana pas acian dinding MU expose gini sama pasang keramik. Nah, itu kalau Paris tadi setiap ketemu saya selalu bakal bilang yang paling berkesan selalu Karawaci. Barusan juga seperti itu. Nah, jadi proyek luar yang udah ada kontraktornya Karawaci, dan itu bisa berhasil dengan baik sampai beres. Dari Karawaci saya kembali ke Depok, ada beberapa pekerjaan yang belum beres. Dari situ tuh kalau nggak salah ke ini, ke Permata Buana 1, Permata Buana 2. Dari situ saya baru ke PIK sampai sekarang. Paling berkesan saya nggak bikin rumah ini. Oh iya, itu kenapa? Karena di Guha ya? proyek ini, rumah ini saya kan nggak menyentuh rumah bambu ya. Yang rumah bambu saya cuma bikin basementnya aja yang 6 meter ke bawah itu. Oh, yang digali itu. Iya. Nah, saya cuma bikin itunya aja. Sisanya ke atas ada tim lain. Di rumah ini kan banyak detail-detail yang memang Paris tuh bilang kalau rumah ini kan buat master project untuk yang lainnya ya. Project-projectnya Paris yang akan datang gitu. Nah, selalu contohnya ada di sini. Dari hal terkecil sampai yang terbesar. Dari misalnya kayak, nah ini nih, bawahnya ada nat kayak gitu tuh. Terus kayak yang skylight, kalau sekarang bilangnya tumpang sari itu yang atas. Nah, kayak gitu. Itu kan pertama di rumah ini. Kenapa di sini berkesan? Saya di sini tuh jatuh bangun sampai sakit-sakit, silahkan tanya Paris nanti ya. Kalau misalnya apa yang saya bilang bohong gitu ya. Jadi sampai hampir-hampir nggak bisa pulang pas waktu mau Idul Adha juga. Karena memang saya sakit, buat jalan juga susah gitu. Buat jalan juga. Itu kenapa, Pak? Saya tuh jarang tidur. Tidur tuh paling cepat tuh bisa jam 2 atau jam 3 pagi. Tidur tuh ya, terkuras dengan kondisi badan fisik terkuras ya. Pastikan saya drop ya. Terus di sini tuh kan banyak tantangannya, hal-hal yang kayak tumpang sari lah. Paris kan nggak ngasih gambar. Paris cuma datang ke sini jam, saya masih ingat jam sekitar 7:30. Pak ini saya mau bikin kayak begini ya, kemiringan pingin sekian, pingin 60, lubang atasnya pingin 60.
ke atasnya saya pingin 9. Nanti 2 hari lagi saya kesini lagi ya gambar udah jadi. Nah, dalam hati siapa yang arsitek, siapa yang mandor. Nah, itu kan Mbak, mau nggak mau kan saya ya tahu Mbak kan, Mbak arsitek kan. Iya. Kalau arsitek kan pasti jarang tidur siang ya. Ya. Nggak pernah. Nah, paling nggak kan paling sering begadang kan. Dan soalnya kan dapat sesuatu biasanya lebih ke mau ke pagi gitu kan. Kita tuh kalau ngerjain tuh enak tuh, walaupun dulu saya memang saya kan STM bangunan sama suka gambar, cuma pakai itu tuh kalau saya Oh, masih pakai mesin gambar. manual. Nah, itu mesin gambar. Itu kenang-kenangan saya mesin gambar itu. Dulu ada yang bandul, ada yang sekarang kan real ini tuh, real ya. Dulu tuh ada yang bandul. Saya di rumah masih ada. Kalau yang bandul, kalau yang real saya nggak punya. Dulu tuh jagonya kalau saya disuruh pasang gambar di situ. Kalau sekarang kan nggak bersentuhan, sekarang kan serba teknologi ya. Nah, jadi ngerjain kayak ngegambar Paris pingin kita kan kalau misalnya 60 cm kemiringan itu 4 sudut itu nggak bakal ketemu. Nah, pada akhirnya kan dapatnya 45. Dengan segala keterbatasan saya akhirnya ketemunya di 45 derajat. 2 hari kemudian Paris datang, Pak Edi udah jadi gambarnya. Nah, akhirnya udah Paris saya seperti ini. Ya udah kerjain aja gitu. Datang nanya gambar udah jadi belumnya, terus ya udah kerjain aja gitu. Saya mau yang seperti ini. Sampai akhirnya kan saya bikin maket. Tadi lupa saya nggak bawa, soalnya nggak tahu bakal ada pertanyaan seperti ini. Oh, nanti Pak. Ada di bawah Nanti itu di sana. maket Oke, ya. Pak. Ada maketnya. Saya sampai bikin maket seperti itu. Soalnya kenapa? Saya juga kan dituntut untuk bekerja ya. Soalnya saya tipenya nggak bisa diem. Kalau diem terus saya ngantuk. Misalnya ngontrol ke sana kemari, tapi paling tidak saya tuh untuk hal-hal yang rumitnya, yang bersentuhan dengan ukuran segala macam, yang butuh keakuratan untuk ukuran, saya pasti bakal saya sendiri yang ngerjain gitu. Sampai saya bikin maket kayak yang udah lihat kan yang atas ya, tumpang sari atas. Maaf kalau misalnya tukang kayu belum ada pengalaman ngerjain seperti itu, dia kan bakal bingung. Kasih sodorin gambar mau bikin seperti ini. Ya kan? Nah, apalagi saya nggak cuma bikin denah, tampak, sama potongan, udah aja. 3D-nya kan saya nggak bisa kalau harus main ini. Kalau di komputer kan gampang. Ya, nah akhirnya saya kan nggak mungkin saya di situ terus. Misalnya nanyain, kalau ditinggalin pasti nanyain, kalau tinggalin nanyain. Karena saya berpikirnya saya harus bikin sesuatu, yaitu bikin maket. Maket dalam bentuk miniatur kan yang udah jadi ya. Nah, akhirnya saya bikin maket seperti itu. Saya maunya jadinya seperti ini. Oh Pak, kalau seperti ini saya mengerti. Ketimbang lihat gambar, dia lebih mengerti lihat maket. Tinggal dikasih tahu ininya pingin berapa, ini pingin berapa. Akhirnya jadi. Gitu. Nah, itu makanya saya bikin sampai sekarang Paris minta maketnya jangan dihilangin. Ada dua saya bikin maket. Gitu. Oh, siap. Nanti kita syuting di sana, Pak. Terus kayak dari piramid yang di tangga ini nih, tangga utama. Iya. Yang itu. Ini tangga utama yang di dalam kan itu ada tuh yang miring itu kan yang paling besar, itu yang pertama saya bikin. Yang kedua di kamarnya Bibi tuh yang kecil. Terus yang ketiga yaitu tumpang sari yang itu. Terus baru bermunculan yang ini yang kesini sampai ke ini nih yang kayak Monas ini nih. Jadi di sini memang banyak detail, banyak hal-hal yang aneh. Terus saya dituntut harus bisa ngerjain gambar sendiri. Jadi proyek manapun Pak Riz itu nggak bakal bisa ada yang ngalahin proyek di sini, pengalamannya, kesannya juga. Bagi saya ini seumur-umur saya turun di proyek, baru di sini saya dapat kerumitan. Pokoknya apapun saya dapat di sini semua. Saya bilang ke Pak Riz tuh proyek nano gitu di sini tuh. Jadi saya ngerasain manis, pahit, asin segala macam ada di sini gitu. Ketika saya ditantang, Pak Edi saya mengerjain ini. Coba Pak Edi gambarin dulu. Nah, itu tantangannya. Jadi tantangan tapi kayak bisa usul juga gitu. Jadi nggak tahu kenapa Pak Edi selalu bilangnya seperti itu kalau ke saya tuh untuk rumah ini tuh. Memang jadi di sini tuh biasanya kan kita ngikutin gambar ya. Tapi ini gambar yang ngikutin lapangan. Begitu udah jadi, datang tim desain, ukur baru gambar jadi. Silahkan nanti dicek di benar enggaknya gitu apa yang saya bilang. Gitu sih.
Kalau secara personal sama Pak Aris itu saya sempat ini sih ya. Waktu Pak Aris kan senangnya sesuatu yang aneh yang orang lain belum ngerjain ya. Iya. Tipenya tuh seperti itu, dan saya suka gitu. Untungnya tuh saya seneng kalau ketika saya kasih tantangan, jadi saya bikin kayak gini, bisa nggak? Bisa Pak Aris. So, buktiin ke saya ya, buktiin ke saya. Kayak tangga kan maunya tuh minimal tebalnya tuh selalu tipis-tipis tuh. Kayak betonan yang ini nih, selalu tipis 5 cm gitu. Kayak meja ini nih yang melayang 5 cm karena udah dibungkus jadi tebal. Nah, senangnya tuh seperti itu, kayak studio itu kan tipis ya. Nah, kayak gitu tuh dia tuh seneng. Tapi saya nggak mau ngelendut, tapi saya nggak mau bergetar. Nah, itu kan bagi saya kan tantangan. Harus seperti apa gitu. Ya intinya cuma satu. Saya bukan seorang insinyur sipil, tapi saya punya pengalaman. Bagi saya pengalaman itu juga lebih berharga ketimbang saya harus menimba ilmu berapa tahun gitu. Mending saya menimba ilmunya sambil bekerja dapat duit. Ya, dan saya juga dididik sama insinyur sipil gitu. Selama di lapangan tuh, akhirnya saya terapin gitu. Intinya cuma satu, kayak tangga kan cuma lebar 30, panjangnya sekitar 70 apa 80 itu. Tebal betonan ping 5 cm. Nah, logika kan tinggal ototnya aja yang diperkuat. Ya, dalam artian pembesiannya. Jadi strukturnya saya gedein, itu besi 16. Pengikatnya besi 6. Yang penting diam. Nah, itu bolak-balik ceritanya beres sampai seminggu kemudian datang ke sini. Besoknya datang beres. Pak Aris senang, 2 minggu kemudian datang ke sini minta dibongkar. Terus ada yang ini siapa? Arsitek, nanti bisa ditanya Pak Aris ya. Dulu ada arsitek orang yang paling gede badannya, paling tinggi, namanya Septrio. Oh, tahu. Nah, suruh loncat-loncat di sana di tangga. Ngetes. Iya, soalnya dia yang paling berat. Beratnya kan hampir sekintal dia. Septrio tuh. Dan itu ternyata nggak bergetar. Sampai Pak Aris kan seneng. Wah, berarti berhasil. Nah, itu juga sama ruang studio juga. Septrio yang disuruh uji coba untuk loncat-loncat. Nah satu lagi ada kenangan saya tuh ketika Pak Aris marah, saya ngerjain tangga. Gimana tuh? Saya kan bilang ke Pak Aris, ini saya juga setiap dibikin video selalu saya ceritain gitu. Dulu pernah bikin video saya ceritain juga tentang ini. Nggak apa-apa berulang-ulang juga ya. Jadi bagi saya ingat terus tuh kenapa? Saya bilang, Pak Aris, ini akan memakan biaya banyak. Besinya juga bukan besi kecil, besi besar. Saya pakai besi 16. Pasti bakal nanti biayanya bakal lebih besar lagi untuk tangga ini. Pak Aris sih mungkin nggak tahu kesentuh egonya atau apa ya. Saya juga nggak ngerti yang namanya bos. Saya bilangin kayak begitu. Pak Edi jangan mikirin tentang duit. Pak Edi pikirin aja gimana caranya ini pekerjaan bisa. Urusan uang itu urusan saya. Yang penting itu pekerjaan tangga bisa jadi katanya. Pak Aris sampai segitunya dulu. Saya tuh nggak gimana gitu. Coba saya pengen ketawa gitu. Aduh, Pak Aris ini kena sama omongan saya. Sampai bilang urusan uang, bukan urusan Pak Edi, tapi urusan saya. Saya maunya yang seperti ini jadi. Gitu. Nah dari situ akhirnya saya nggak pernah ngomong gitu. Kayak tumpang sari, mau pakai besi 16 atau apapun, saya hajar aja pakai besi 16. Yang penting kuat. Pak Aris seneng. Sama-sama yang miring-miring ini nih. Itu kan isinya besi 16, besi 13 isinya. Itu sih. Kalau Faris orangnya tuh nggak kaku ya. Dia tuh paling seneng dapetin sesuatu yang baru gitu. Walaupun itu datangnya dari saya, dari karyawannya, dari bawahannya gitu. Faris ini bikin ini bagus gitu. Kalau ternyata menurut dia bagus, ya nggak apa-apa gitu. Walaupun itu nggak murni dari dia gitu. Misalnya untuk detail, udahlah. Terserah diatur aja gimana bagusnya, nanti fotoin kalau misalnya apa sudah jadi gitu. Ternyata kalau dia suka ya lanjut, kalau enggak baru dia kasih masukan gitu. Jadi rata-rata kan selalu bilangnya tuh, Pak Edi coba deh di lapangan seperti apa bagusnya, bikin detailnya seperti apa gitu dia tuh. Jadi nggak mengikat, nggak saya maunya seperti ini nih, saya maunya seperti ini nih. Kita tuh kadang buat dikerjain aja susah. Kadang orang kantor kalau nggak pernah ke lapangan, nggak tahu masalah di lapangan seperti apa. Kalau di lapangan tuh nggak bisa kayak matematika 1 tambah 1 2. Kalau di lapangan tuh 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4.
Nah kalau orang kantor sering datang ke lapangan itu paham akan hal itu. Tapi kalau nggak pernah turun ke lapangan dia bakal kaku. 1+1 ya 1. Nah ke Paris sering ke lapangan kalau Paris tuh. Jadi dia tahu atur aja gimana enaknya di lapangan. Jadi nggak saklek. Itu yang enak dari Paris. Terus yang paling saya suka juga kalau dikasih tantangan-tantangan yang seperti ini. Yang belum pernah dibuat. Saya tuh paling seneng ketika hal itu jadi, benda itu jadi, itu kan ada kebanggaan tersendiri buat saya. Kayak ruang studio, tadi ini gambarnya, 3D-nya nggak ada, cuma gambar denah doang, strukturnya juga nggak ada, cuma ngandelin pengalaman saya aja, kayak gitu. Nah, itu ketika otak saya bekerja itu saya seneng gitu mbak. Cuma bukan fisik aja yang kerja. Kalau fisik memang udah sehari-hari saya kerja. Tapi kalau ketika otak kita diperas buat mikir, kamu harus bisa gitu untuk mecahin ini. Nah itu tuh saya tuh seneng gitu. Walaupun memang resikonya tuh saya bisa sakit. Kalau terus-terusan begadang kan, kalau fisik ngedrop saya bisa sakit. Sampai saya kena herpes, nggak bisa jalan segala macam. Waktu zaman Karawaci, gimana caranya ngemunculin kayak nut? Itu nut V itu kan Karawaci mulainya. Apa itu Pak? Bentuk? Nut. Nah belum tahu ya? Nah, natnya nat seperti ini nih, yang tembok-tembok. Tuh, itu tembok tuh. Garis, Nah, nanti coba dicek ya. Dokumentasinya semua ada. Nah, itu nat itu tuh muncul. Jadi sekarang tuh kayak ciri khasnya raw. Dinding expose kayak gini, ada natnya, tapi natnya V. Oh, ini sih hampir ada. Nah, itu yang Karawaci itu munculnya tuh di sana. Dulu kan saya mau bikin nat garis gitu aja ya, dalam hati saya kan nggak mungkin kalau cuma garis gitu doang gitu, soalnya udah kebayang nggak pantas. Akhirnya saya bikin kayak V, dimiringin asahan yang kasar, tau lah ya, mungkin buat ngasah golok ya, tapi ada yang kasar tuh. Nah itu dipakai ngasah itu, pakai sudutnya kan jadinya V ya. Nah ketika di pertemuan yang kayak gini itu kan bagus tuh, nyilang. Nah, itu muncul produk. Kalau detail produk baru tuh Karawaci nut itu mulainya di Karawaci. Ya, gitu. Jadi saya tuh senang gitu. Pak Edi saya mau bikin nut, terserah gimana atur. Udah gitu aja. Nah, itu kan saya tuh dituntut untuk berpikir. Udah dunia hayal saya tuh harus bermain gimana caranya gitu. Bagus nggak gitu kayak gini, bagus nggak gitu kayak gini. Terus Pak, yang saya penasaran juga kayak gimana gitu Bapak awal ketemu sama Kak Aris gitu kok bisa sampai kerja bareng. Terus tadi juga sempet bikin divisi baru gitu kan. Nah itu gimana coba perjalanannya? Kalau perkenalan saya sama Pak Aris sih sebenarnya lewat Pandang. Kebetulan Pandang kan sepupu saya, kakak sepupu. Kalau Pandang tuh, dulu saya lagi di Bandung, terus saya ngobrol-ngobrol, teleponan sama Pandang. Ada nanti butuh 1 mandor katanya. Ya proyek pertama yaitu yang di sana, yang di F5 yang dekat Kecamatan Kembangan itu. Jadi dikenalin sama Pandang, berlanjut ya sampai saat ini. Berlanjut. Saya malah ketemu Pak Aris ketika proyek udah berjalan 4 bulan kalau nggak salah. Jadi nggak ketemu, misalnya saya belum pernah begitu kerja ketemu tatap muka sama Pak Aris, belum pernah. Jadi ketika ngontrol ke proyek baru ketemu. Udah jalan sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah tuh baru ketemu sama Pak Aris. Jadi nggak ada interview khusus misalnya kayak gitu, nggak ada. Itu gimana Pak kesan awal pas ketemu awal gitu Pak? Kan mungkin apa udah kelihatan aneh apa unik gitu apa? Enggak, yang pasti saya ngelihat si Pak Aris ini simple orangnya. Saya lihat dari keseharian aja bagi saya udah cukup. Pak Aris kan tipenya nggak ribet. Pak Aris dari pakaian aja dia tuh nggak ribet. Itu saya tuh ngerasa cocok kalau saya tuh zaman dulu tuh seperti itu. Waktu usia saya 30 gitu, 20 ke 30 tuh saya paling senangnya tuh kayak penampilan kayak gini, kemana-mana senda capit kayak gitu. Orang-orangnya tuh simple, nggak ribet orangnya tuh. Karena saya senang kalau sesuatu yang mudah kenapa harus dipersulit. Sesuatu yang mudah tuh nggak usah dipersulit lah, nggak enak dilihatnya gitu.
Nah kayak penampilan, kenapa sih itu kan mudah, kenapa harus dipersulit, harus dipakai ini, pakai, aduh pantas enggak gitu. Seneng ya penampilan, kesan pertama ya, saya lihat dari Paris ini. Sebenarnya awalnya saya juga nggak kepikiran bakal jadi divisi finishing ya, soalnya finishing itu butuh orang-orang punya keahlian khusus, yang nggak sembarang orang. Bekerja tuh bisa semua orang bisa bilang saya bisa, semua siapapun bisa mengatakan itu. Mbak aja bisa kok, bisa pasang keramik. Dah. Tinggal upload. Iya, tapi begitu datang ahlinya kan langsung ketahuan. Bener enggaknya kan muncul pertanyaan, bener enggak hasilnya gitu. Nah, jadi nggak segampang itu gitu untuk ngumpulin tim tenaga untuk finishing itu, apalagi acian expose kayak gini. Soalnya semakin kesini kan harus semakin bagus ya hasilnya. Nah kesulitannya tuh kadang saya tuh buat ngumpulin orang-orang kayak gitu. Sementara di hadapan tuh saya udah dihadapkan sama pekerjaan yang memang harus sudah digarap, nggak bisa harus ngelatih orang dulu gitu. Kalau ngelatih orang itu harus setengah jadi buat dijadiin gitu. Nggak bisa yang dari nol terlalu banyak. Kalau dari nol itu harus proyek nol. Harus proyek nol, itu dari nol bisa. Tapi kalau udah finishing kayak pekerjaan-pekerjaan kayak gini, saya harus dapetinnya minimal setengah. Kayak misalnya yang suka bantu-bantu connect lah ya, yang bilangnya itu dia tuh udah paham gitu, cara ngegosok, cara apa gitu. Kayak misalnya pasang keramik, dia udah paham cara motong, cara gimana. Soalnya yang nol sama sekali itu ketahuan. Dia buat bikin, buat ngasih juga udah ketahuan. Nah dari situ dulu tuh pertama kali dibikin tuh yaitu proyek Depok, dibikin divisi finishing. Dari situ dari Depok ke Karawaci terus ke sini nih Serengseng kalau nggak salah, Pak Charles, terus ke Perbun 1, Perbun 2, terakhir ke PIK. Jadi kayak udah jadi khas gitu sekarang ya. Kalau seorang desainer, kalau pesan saya sih sering-sering turun ke lapangan, minta sering turun ke lapangan. Biar tahu. Jangan seneng kalau disuruh terus-terusan di kantor. Justru harus senang kalau sering disuruh ke lapangan. Karena kita akan menemukan banyak kasus. Nah, di sana studi kasusnya tuh langsung ke masalahnya gitu. Kayak gini. Mbak misalnya pegang yang PIK ya, terus ada masalah, terus ada meeting dibawa ke sini, selesai nggak masalahnya? Begitu sama kita nih ngobrol nih, Mbak nih masalahnya begini, akhirnya harus begini gitu. Selesai nggak hari itu juga? Nggak, harusnya kayak Karawaci kan dulu saya meminta ke Paris tuh, karena Paris kan minta yang spesial tuh Karawaci. Saya minta Paris ke sini paling nggak seminggu sekali, desainer 2 minggu sekali. Jadi begitu ada kasus, ngobrol ke kasusnya, kerjakan, nggak nyampe 1 atau 2 jam beres. Padahal yang dikerjain itu cuma sedikit gitu. Tapi begitu dibawa ke kantor, diobrolnya harus begini, harus begitu, sehari nggak kelar. Besoknya baru dikerjain. Nah ya, jadi kayak begitu. Jadi ya pesan saya, kalau misalnya desainer yang baru-baru, harus senang kalau sering disuruh ke lapangan. Kalau bisa minta. Nanti banyak masukan tuh dari pengalaman, dari apa yang kita lihat di lapangan. Seperti yang saya bilang tadi, saya ngalamin dulu waktu begitu keluar sekolah, terus saya kan ada PKL kayak ke proyek-proyek kayak gitu. Begitu kita melihat di lapangan sama yang teori di gambar di sekolah, itu banyak bedanya. Kan kita itu orang baru tuh pasti kaku. Ini kan gambarnya seperti ini, mana bisa begitu. Kelihatan gitu, oh ini pasti orang baru, orang tuh udah bisa ngelihat, oh ini pasti orang baru, jarang ke lapangan gitu. Nah udah ketahuan Mbak. Kalau kayak gitu tuh, jadi kayak saya bilang tadi, kalau 1 tambah 1 harus 1 gitu. Kalau di lapangan nggak begitu, jadi nanti tuh bahkan makin bijak juga dalam mengambil putusan, nyelesain masalah kalau sering turun ke lapangan. Itu aja sih kalau untuk yang desainer tuh. Saya paling sering kayak ke siapa gitu, nggak tahu di sini tuh. Selalu bilang pokoknya sering turun ke lapangan aja, pesan saya tuh. Kalau tuh semakin sering turun ke lapangan, kita bakal makin tahu gitu.
ini yang digambar begini, yang di lapangan begini, solusinya seperti apa gitu. Malah cepat matang nantinya. Percaya deh sama saya. Oke Pak. Itu aja sih. Siap. Ya. Nanti kita videonya sebar ke anak desain. Makasih ya Pak. Iya, iya. Sudah sharing.